Pengurus dan anggota kelompok Tani Empang Jaya Swadiri berkunjung ke kantor markas Pusat Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak Borneo di Kota Balikpapan, Rabu 28 Juli 2021. Pertemuan yang berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ini berjalan lancar. Kehadiran pengurus kelompok Tani Empang Jaya Swadiri diterima langsung Panglima Kopat Borneo, Dr. Abriantinus MA, dan beberapa pengurus lainnya. Untuk diketahui, kelompok Tani Empang Jaya Swadiri sudah lama mengelola tanah di Handil Bakti Palaran secara turun-temurun sejak tahun 1936. Bahkan sudah mendapatkan keputusan gubernur pada tahun 1987. Tanah yang memiliki luas kurang lebih 210 hektar area itu kemudian berdasarkan surat keterangan gubernur sebelumnya diberi limpah kemurahan atau tanah hibah oleh Kesultanan Kutai dan dikuatkan dengan surat keterangan gubernur nomor 02/HM PLR /0687/SMR /1987 pada tahun 1987. Dari pertemuan berlangsung diketahui bahwa beberapa waktu lalu telah terjadi masalah atas tanah tersebut hingga menimbulkan korban jiwa dari pelaku penyerangan, pengerusakan, dan pembakaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga terjadi perlawanan dari salah seorang anggota Poktan Empang Jaya Swadiri yang memang sedang berada di lokasi hingga menimbulkan korban di pihak penyerang. Akibat peristiwa tersebut, anggota kelompok tani merasa sangat dirugikan, baik kerusakan rumah, barang-barang, ternak, tanaman, dan lainnya. Terlebih lagi justru sempat terbangun opini yang dihembuskan oleh pihak yang melakukan penyerangan bahwa Poktan Empang Jaya Swadirilah yang melakukan penyerobotan dan perampasan tanah, padahal fakta di lapangan justru sebaliknya. Aji Andi Muhammad Adele Pauseri selaku Ketua Kelompok Tani Empang Jaya Swadiri mengatakan bahwa dirinya dan anggota kelompok Tani Empang Jaya Swadiri meminta pendampingan, pengawalan, pengamanan serta bantuan hukum kepada organisasi Kopat Borneo dan Badan Advokasi Kopat Borneo dan memberikan kuasa untuk membela dan memperjuangkan apa yang menjadi hak kelompok Tani Empang Jaya Swadiri. Tujuannya adalah untuk memberikan kuasa dengan pembelaan kebenaran dan hak apa yang menjadi hak dan kebenarannya Empang Jaya bersama warganya yang telah memiliki historis maupun sejarah keberadaan Empang Jaya sebagai masyarakat, terutama pimpinannya dari adalah saya ketua ketiga, merupakan masyarakat wilayah Samarinda yang juga tanah itu adalah tanah pusaka yang tadinya dibagikan kepada warga masyarakat sebelum saya ketua sejak dari tahun 58 sampai sekarang ini pelanjutnya bagaimana haknya yang terjalin ini artinya Pak Abriantinus ini sebagai kuasa untuk melakukan pembelaan terhadap itu tadi bekerja sama dengan lawyer yang sudah ditunjuk tadi diberikan kuasa sebagai pembela di bidang pidana maupun perdata itu tadi. Nah, Pak Abriantinus ini sebagai pemegang kuasa untuk membela itu tadi intinya kesimpulannya bahwa kebenaran Empang Jaya dan hak Empang Jaya yang memang harus dibela, saya kira itu yang itu inti kedatangan kami. Pada kesempatan yang sama, Panglima Kopat Borneo Abriantinus menyampaikan bahwa kedatangan ketua dan beberapa pengurus dan anggota kelompok Tani Empang Jaya Swadiri ke markas Pusat Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak Borneo sudah kali yang kedua. Dan untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya dan atas kesepakatan ketua dan pengurus dan anggota kelompok Tani Empang Jaya Swadiri, mereka memberikan kuasa kepada Kopat Borneo dan Badan Advokasi Kopat Borneo. Setelah mempelajari kronologis berikut data dan fakta yang ada, maka kami menyimpulkan dan memutuskan menerima kuasa ini dalam tujuan untuk mendampingi, mengawal kelompok Tani Empang Jaya Swadiri dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya. Dari Kota Balikpapan, reporter Nusa Utara TV melaporkan. Kehadiran dari Ketua Kelompok Tani Empang Jaya dari Samarinda ini beserta dengan beberapa pengurus dan anggota. Ini sebenarnya bukan untuk pertama kali, tapi ini adalah kedua kali mereka datang ke sini dan juga sudah menceritakan kronologis kelompok tani ini dan kemudian seperti apa yang sedang terjadi di lahan ini. Jadi kedatangan mereka ini untuk menindaklanjuti pembicaraan yang pertama bahwa mereka telah sepakat memberikan kuasa kepada Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak Borneo atau Kopat Borneo
dengan Lembaga Bantuan Hukum Kopat Borneo. Jadi ini ada di markas pusat Kopat Borneo yang ada di Balikpapan. Nah, kami setelah mempelajari kronologis dan kemudian berikut dengan data dan fakta yang ada, maka kami berkesimpulan menerima kuasa ini dalam tujuan untuk mendampingi mereka mempertahankan hak-hak mereka. Jadi dalam upaya untuk memperjuangkan keadilan bagi warga Empang Jaya ini, bagi kelompok tani ini yang sudah berpuluh-puluh tahun ada di tempat itu, kemudian juga dengan bukti-bukti nyata, tanam tumbuh, sawah, ya, kebun, kemudian juga ternak dan lain sebagainya, dengan rumah-rumah yang jelas mereka sudah puluhan tahun di tempat itu, maka kami melihat ini sangat layak untuk diperjuangkan hak-hak mereka. Dan kami mengingatkan kepada semua pihak, terutama dalam hal ini pihak pemerintah Kota Samarinda, kemudian juga kepada aparat keamanan, ya, khususnya kepolisian, untuk juga bertindak secara adil dan harus pada proporsi yang sebenarnya juga, terutama untuk kepolisian di wilayah polsek yang ada di tempat itu. Kami harapkan bahwa ini bisa dilakukan meskipun mungkin ada penegakan hukum dan lain sebagainya, tapi harus pada proporsi yang sebenarnya. Jadi kami tidak ingin di situ ada intimidasi, ada pemaksaan, pengusiran dan lain-lain.